Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Septo Marican Sinaga SPD, SMK Negeri 1 Kuala Kampar, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Memperkenalkan koneksi antar materi budaya positif. Pada modul 11, kita diperkenalkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 12 memperkenalkan nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada peserta didik. Dan peran guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain. Kemudian pada modul 1.3 kita diperkenalkan visi guru penggerak. Untuk mewujudkan perubahan yang ada di sekolah diperlukan visi yang tepat. Rumusan visi menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Pada modul 1.4 kita diperkenalkan dengan materi budaya positif, di mana budaya positif di sekolah bertujuan untuk mengarahkan murid agar dapat mengembangkan diri menjadi individu yang kritis, berkepribadian menghargai dan memiliki tanggung jawab. Adapun budaya positif yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak dalam kinerjanya sebagai guru di sekolah adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol guru, dan restitusi penerapan segitiga restitusi. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif dan hubungannya dengan filosofi pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti menerapkan disiplin positif di sekolah, memahami motivasi perilaku manusia, menerapkan posisi kontrol restitusi pada guru, membuat keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi. Hubungannya dengan filosofi KHD adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya murid. Murid dapat menemukan motivasi dalam diri mereka serta mampu mengontrol tindakan diri mereka serta perilaku mereka. Kemudian kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif akan terwujud dan terlaksana dengan baik jika guru memiliki nilai guru penggerak, terutama melalui nilai kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah dalam penerapan keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi akan terwujud budaya positif dengan baik. Dan hubungannya dengan visi guru penggerak adalah visi guru penggerak yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama perubahan budaya positif sekolah yang aman, nyaman, dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi KHD, profil pelajar Pancasila, dan budaya positif sekolah. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 2. Teori kontrol. Orang-orang yang berusaha untuk mengontrol orang lain padahal kenyataannya satu-satunya perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku diri sendiri seorang saja. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang keempat, posisi kontrol guru. Teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol seorang guru, orang tua ataupun atasan. Yang pertama adalah penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, dan dapat menemukan solusi atas tindakan yang atau pelanggaran yang mereka lakukan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Yang kedua, love and belonging, freedom, fun, dan terakhir adalah power. 6. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas adalah nilai dan prinsip disiplin positif yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana dalam menerapkan segitiga restitusi kita memiliki 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari posisi kontrol guru, di mana saya merasa tergugah dengan apa yang saya lakukan selama ini di sekolah. Saya cenderung melakukan peran sebagai guru penghukum, walaupun sekali-kali saya juga ada di posisi teman dan pemantau. Materi ini sungguh membuat perubahan dalam diri saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi di masa depan melalui penerapan sehari-hari. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah: setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan perubahan budaya positif sekolah harus melibatkan seluruh warga sekolah, melakukan perencanaan dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, melakukan pelaksanaan dan perubahan secara perlahan dan tahap demi tahap. Selain itu, saya pribadi memiliki perubahan dalam menangani kesalahan dan pelanggaran siswa. Saya lebih mampu menahan emosi dan mulai belajar menerapkan segitiga restitusi pada murid-murid saya. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif di sekolah maupun kelas adalah: dalam penerapan budaya positif, saya memiliki pengalaman sedikit tidak diterima oleh rekan-rekan lainnya, di mana mereka masih percaya akan penerapan hukuman dan gaya lama dalam menindaklanjuti pelanggaran dan kesalahan murid lebih efektif dibanding hanya diberikan pencerahan restitusi. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya semakin tertantang untuk memberikan pemahaman dan praktik baik kepada rekan saya yang lain, mengajak mereka untuk berubah mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara dan berusaha semaksimal mungkin melakukan penerapan budaya positif di sekolah kami. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, hal apa sajakah yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki?
Setelah saya melakukan penerapan konsep-konsep budaya positif, hal yang sudah baik dalam penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan sudah bertahap semakin baik dan lancar. Hal yang perlu diperbaiki adalah konsistensi dalam melaksanakan posisi kontrol saya sebagai guru dalam menghadapi pelanggaran peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai, dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai, dan bagaimana perasaan saya sekarang. Sebelumnya, saya berada di posisi penghukum, pemantau dan teman, melihat sesuai kebutuhan murid dalam penyelesaian masalah. Saya merasa menghukum lebih menimbulkan efek jera terhadap murid. Ternyata pelanggaran yang sama selalu berulang tanpa ada efektivitasnya sama sekali. Setelah saya mempelajari modul ini, secara bertahap saya mulai belajar dan membiasakan diri untuk menerapkan posisi manajer. Dengan penuh kesabaran membimbing murid untuk menemukan motivasi intrinsik mereka. Perasaan saya lebih bahagia dan nyaman, emosi saya stabil dan tidak meluap lagi. Tanpa saya sadari, saya sudah sering melakukan penerapan segitiga restitusi, tetapi masih dalam tahapan menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan. Saya sudah sering menanyakan murid, tidak semua murid sempurna. Bapak hanya ingin bagaimana masalah ini bisa teratasi. Apa alasan kamu melakukan hal demikian? Pertanyaan tersebut sering saya lontarkan kepada murid saya, tetapi masih dalam intonasi yang keras dan ujung-ujungnya akan saya hukum si murid tersebut. Terkadang memungut sampah, menyapu lantai depan bengkel. Walaupun saya sudah menerapkan langkahnya, tetapi penjiwaan saya belum sesuai dengan yang diharapkan pada segitiga restitusi yang sebenarnya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, selain dari konsep-konsep pada modul ini, masih ada hal lain yang perlu dipelajari, seperti komunikasi efektif, untuk melatih cara berbicara yang baik dan benar, yang berguna juga untuk melatih bahasa-bahasa yang baku dan sopan. Kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah bersama orang tua wali murid, untuk bersama-sama membangun budaya positif sekolah. Selanjutnya, seperti inilah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yang akan saya lakukan di sekolah. Demikianlah koneksi antara materi yang saya paparkan untuk kali ini. Terima kasih, salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat.